Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1979. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Erilyn memiliki ekspresi cemberut. Dia tidak mengatakan apa-apa sekarang dan Thomas Keane sudah dipegang erat-erat oleh mereka. Selain itu, bukti fisik ada di sana, dan Thomas Keane benar-benar memukul orang, tidak ada alasan untuk berdebat. Aku lihat kamu memang bermaksud seperti itu. Nosensun menggertakkan giginya dan mengarahkan jarinya ke arah Erilyn. Orang ini masih ingin menjadi pembawa damai di tengah, tetapi tidak mungkin. Kali ini Thomas Keane melukai semua orang, dia pasti dalam bencana, bahkan jika tidak masalah juga akan menjadi masalah. Ya, Eri, kamu adalah kakak laki-laki seperguruannya dan secara alami membantunya bicara, tetapi apakah kamu tidak melihat dia memukuli kami hingga seperti ini? Masalahnya sudah seperti ini, kamu masih membela kejahatannya. Neilan Zhang memarahi, menunjukkan sikap berani, penuh dengan kemarahan yang benar. Nyawanya adalah nyawa, memangnya nyawa murid-murid Gunung Kunlun bukan? Kalau hari ini Paman Guru ke-9 tidak datang, takutnya kita semua akan dibunuh olehnya. Orang seperti ini adalah orang yang sangat berbahaya, merupakan suatu ancaman pada reputasi Gunung Kunlun kita. Harap Paman Guru ke-9 mencari tahu kebenarannya. Guilan Wang bahkan lebih terluka parah dan berkata dengan suara serak. Memangnya memukul kami hingga seperti ini masih merasa dia adalah korban. Benar-benar tidak ada aturan lagi. Eri, aku lihat kamu yang memutarbalikkan kebenaran, bahkan tidak menghormati Paman Guru ke-9. Keturunan kakak pertama seperguruan memang hebat, hehe. Neilan Zhang mencibir lagi dan lagi. Jika dia tidak menghilang tanpa alasan, tidak mengikuti latihan, bahkan baru saja masuk Kunlun, sudah memukul kakak laki-laki seperguruan dengan seenak hati. Selain itu vitalitasnya aneh, siapa yang percaya dia datang untuk belajar? Aku lihat dia adalah mata-mata, bisa jadi adalah mata-mata dari 9 sekte besar lainnya. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan tinggal, Paman Guru ke-9. Nosensun berkata dengan getir, wajahnya penuh kebencian, dan sekarang Thomas Keane adalah duri di mata mereka, telah mengalahkan mereka semua dengan cara ini. Bagaimana itu bisa masuk akal? Paman Guru ke-9 tiba tepat waktu dan menegakkan keadilan bagi mereka, jika tidak, konsekuensi hari ini tidak akan terbayangkan. Kamu, karena memfitnah orang. Erilyn tidak berdaya dan matanya penuh dengan kepahitan. Thomas Keane telah dipaku ke tiang rasa malu oleh mereka dan tidak ada kesempatan untuk kembali, karena Thomas Keane telah melukai begitu banyak kakak laki-laki seperguruan, jadi tidak mungkin mengelak dari tanggung jawab. Ini adalah akhir dari masalah dan sekarang tidak ada alasan untuk membenarkannya. Eri, aku lihat kamu satu pihak dengan Thomas, kan? Kalau kamu ingin kembali ke aula penegak hukum dengan kami, maka ikut kami pergi saja. Bahkan tidak menghormati Paman Guru ke-9, aku lihat keturunan kakak pertama seperguruan sudah semakin keterlaluan. Neilan Zhang menambahkan bahan bakar di samping, dan 3 aula penegak hukum sekarang benar-benar berubah menjadi anjing penjilat dari Paman Guru ke-9, mendorong Thomas Keane dan Erilyn ke dalam keputusasaan. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Thomas, kamu sebagai murid kakak pertama seperguruan dan anak dari kakak kelima seperguruan, tidak disangka begitu tidak tahu diri, berbuat seenaknya di Gunung Kunlun, membuat malu ayah dan gurumu, sekarang bisa-bisanya masih memukul begitu banyak kakak laki-laki seperguruan. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Sekarang satu-satunya jalan keluar adalah menyerah dan kembali mengakui kesalahanmu. Dirganto Teng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Namun, hukuman mati bisa dihindarkan dan kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Kamu pasti akan dihukum. Masalah hari ini, jangan berpikir untuk berdalih lagi, aku melihatnya sendiri. Cepat berlutut dan meminta maaf. Erilyn memandang Thomas Keane,
tetapi wajah Thomas Kin masih penuh dengan penghinaan, tampaknya enggan untuk menundukkan kepalanya. Pada saat ini, sepertinya Thomas Kin tidak memiliki cara lagi. Ditakdirkan untuk mendapat sanksi dari aula penegak hukum, Paman Guru ke-9 ada di sini, dan tidak ada jalan keluar. Jika aku tidak pergi, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Thomas Kin menatap tajam ke arah Dirganto Teng. Pada saat ini, apa yang semua orang tidak sangka adalah Thomas Kin bahkan tidak menghormati Parnan Guru ke-9. Bab 1980 memiliki hubungan. Satu batu mengaduk 1000 gelombang. Semua orang tercengang. Apakah Thomas Kin salah minum obat? Kakak laki-laki seperguruan mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi bukan berarti Paman Guru tidak bisa mengalahkanmu. Sekarang kamu bahkan tidak menghormati Paman Guru. Apakah Gunung Kunlun tidak bisa menundukkanmu lagi? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Percaya atau tidak, aku bisa membuangmu sekarang dan mengusirmu dari Kunlun. Dirganto Teng tersenyum marah dan sudut mulutnya yang dingin terasa menakutkan. Paman Guru ke-9, dia adalah putra kakak kelima seperguruan. Kamu juga harus mempertimbangkan wajahnya, Erilin berkata dengan cepat. Di depanku, siapapun tidak ada wajah, apalagi adik kelima seperguruan. Dulu aku sering ditindas olehnya. Sifat kakak kelima seperguruan dibandingkan dengannya, benar-benar tidak berbeda jauh. Memang benar merupakan anaknya, Dirganto Teng memandang Thomas Kin dengan dingin dan berkata dengan acuh. Kamu belum memenuhi syarat untuk mengomentari ayahku. Jika dia masih di sini, apakah kamu berani begitu mendominasi? Aku khawatir kamu tidak akan berani mengucapkan kata-kata ini sampai mati, kan? Thomas Kin berkata dengan ringan. Kamu cari mati. Kemarahan Dirganto Teng melonjak, bajingan ini, sama seperti ayahnya, Bayerkin, sama-sama menjijikkan. Sepertinya kalau aku tidak mengajarimu, kamu benar-benar tidak tahu diri lagi. Kalau begitu aku akan mewakili ayah dan gurumu untuk mengajarimu baik-baik. Setelah meraung, Dirganto Teng bergegas menuju Thomas Kin, mengungkapkan aura pembunuh, bahkan lebih ganas daripada No Sen Sun dan yang lainnya. Thomas Kin menghadapi musuh besar, vitalitasnya berkilau dengan saripati. Berhenti. Teriakan kecil muncul di telinga semua orang. Pada saat ini, mata Dirganto Teng dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, bayangan yang indah akan benar-benar menghalangi serangannya, membuat wajahnya berubah, segera menarik kembali tangannya, dan mundur. Apakah itu paman kecil? Bagaimana mungkin? Apa yang dilakukan paman kecil di sini saat ini? Parnan kecil. Raman kecil dari mana? Kamu tidak mengenal paman kecil. Dia adalah cucu perempuan dari guru leluhur Gunung Huiyao, Rei Hanling, dan murid termuda dari guru leluhur. Paman kecil benar-benar sangat cantik, sangat heroik, aku hampir terpesona olehnya, Lupakan saja, apakah paman kecil bisa kamu dambakan? Bukan hanya dari senioritas, kamu saja telah dipukuli sampai seperti ini, apakah kamu masih enak hati pergi mencari paman kecil? Semua orang tertawa, tidak berani mengatakan apa-apa. Dan pada saat ini, Thomas Kin juga terkejut, dia tidak menyangka Yena Ling datang pada saat yang kritis. Jelas, bahkan ketika Raman Guru ke-9, Dirganto Teng melihat kemunculan Yena Ling juga terkejut dan dengan cepat menarik kembali serangannya, mengerutkan kening. Paman Guru ke-9, kamu juga terlalu marah kali. Thomas hanya menyinggungmu, bisa-bisanya kamu menyerang dengan kekuatan begitu besar. Kalau aku tidak menghentikan, takutnya Thomas sudah dibunuh olehmu, kan? Kita semua adalah satu seperguruan. Untuk apa melancarkan serangan yang begitu kuat? Yena Ling berkata dengan enteng, tetapi bahkan Dirganto Teng tidak berani berbuat apa-apa dengan Yena Ling karena dia adalah seorang apoteker. Kalau ada apa-apa di Gunung Kunlun, semuanya harus mengandalkan paman guru leluhur dan adik seperguruan ini.
Dia tidak berani menyinggung dua orang ini. Lebih penting lagi, adik perempuan seperguruan adalah murid kesayangan guru dan bahkan cucu dari paman guru leluhur. Status ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Saat ini, hati Dirganto Teng penuh dengan depresi, tetapi dia tidak berdaya. Adik perempuan seperguruan kecil ini tidak bisa dia singgung, juga tidak mampu menyinggungnya. Meski begitu, tetapi apakah kamu tidak melihat orang-orang yang terluka parah di seluruh lantai? Tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi? Dirganto Teng berkata dengan suara rendah. Thomas, apa yang terjadi? Cepat katakan, aku akan menegakkan keadilan untukmu. Thomas Qin juga senang, tidak disangka di saat-saat kritis, Yena Ling benar-benar sedikit berguna. Sekarang menenangkan semua orang di sini, bahkan paman guru ke-9 juga tidak berani bergerak sembarangan. Erilin di samping langsung terkejut. Apakah ada adegan seperti itu? Kapan paman kecil menjadi sepihak dengan Thomas Qin? Jangan-jangan dua orang itu memiliki hubungan.